Fa idza kharaja al-muridu min akhlaqil bahaim, apabila si murid tadi telah keluar sifat-sifat hewan itu, takhallaqu bi akhlaqi ruhaniyin, dan dia berakhlak dengan sifat roh. Roh beda dengan sifat binatang dia. Nah, muncul sifat rohnya apa tu di antaranya? Kazuhdi wal wara, mulai di zuhud. Kalau sudah bagus hatinya beramal, sifat binatang hilang, ada zuhud. Apa tu zuhud? Dia hidup tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, walaupun dia memiliki dunia. Ada orang memiliki dunia, tapi dunia tidak di hatinya. Itu bagus. Daripada orang tak punya dunia, tapi hatinya kepengen. Jadi zuhud itu dalam sini, ya, dalam sini. Nanti ada pembahasan panjang lebar. Jadi tidak ada jamin itu. Orang yang nampaknya fakir tapi kok hatinya menginginkan dunia, bukan zuhud namanya. Tapi ada orang yang sudah mapan perjalanannya. Dunia datang, tapi hatinya tak goyah bersama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aryar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadai. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam. Memasuki kata hikmah berikutnya, ukhruj min awsabil basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Keluarlah dari sifat basyariyah. Sifat basyariyah ini sifat fisik kita yang berhubungan dengan diri dan hawa nafsu. Jadi peringatannya, keluarlah dari sifat basyariyah yang segala sifat menyalahi penghambaanmu kepada Allah. Jadi sifat basyariyah itu dia selalu lemah, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. La takun lida'il haqqil mujiban, agar engkau mudah menyambut panggilan al-haq, yaitu Allah. Wa min hadratihi qariban, dan masuk dekat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasawuf, bertariqah ini kita kepingin hati kita masuk ke hadirat Allah, terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sulit sulit dicapai kecuali sifat basyariyah itu disingkirkan dulu. Disingkirkan dulu. Mana sifat basyariyah? Ini kita uraikan. Awsaful basyariyati hiya al-akhlaqul lati tanaqidu khulusil ubudiyah. Sifat basyariyah adalah akhlak, sifat yang muncul daripada menyalahi kebersihan dalam penghambaan. Jadi rosak ibadah kita, rosak penghambaan kita kepada Allah kalau kita membiarkan sifat basyariyah. Nah, ulama menguraikan marji'uha ila amrain, tempat kembalinya ada dua hal. Sifat basyariyah ini ada dua, diuraikan ulama ni.
sifat yang menyalahi penghambaan. Yang pertama, ta'allaqul qalbu bi akhlaqil bahaim. Berhubungnya hati dengan sifat-sifat hewan. Diri kita ni ajaib ni, manusia ni. Ya, bisa bersifat hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Nah, itulah kalau kita tak ikut Nabi kita Muhammad SAW, nanti kita dibangkitkan seperti hewan. Ya, seperti hewan nanti di hari kiamat. Nah, jadi berhubungannya hati dengan sifat-sifat binatang ini, contoh wahia syahwatul batni wal farji, yaitu syahwat perut dengan syahwat kemaluan. Perut maunya makan banyak, maunya yang nyaman-nyaman banyak lagi. Nah, ya. Jadi makan ini termasuk syahwat. Nambah enak rasanya, nambah lagi. Dia akan berpengaruh kepada ibadah. Ya. Jadi kalau seandainya tidak dikendalikan syahwat perut ini, ibadah lemah. Ya, ibadah lemah. Demikian juga kemaluan. Nah, hati-hati kemaluan. Yang memperturutkan syahwat satu pun tak cukup, mau nambah lagi. Jadi ini mohon maaf, ini dalam perjalanan syahwat begini berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Kita tak menyalahi, agama tak melarang, tapi ingat posisi dalam perjalanan punya pengaruh. Oh, Abdul Qadir Jalani kan istrinya banyak, Pak Ustaz. Ya, itu udah jadi wali baru istrinya banyak. Nah, ya. Kan kisahnya kan Abdul Qadir Jalani itu kan istrinya 4, tapi kan tak kahwin sebelumnya, tak kahwin. Nah, udah jadi wali umur 51. Oh, muridnya udah banyak, dia mulai ngajar, pengajiannya ramai. Akhirnya lagi-lagi ngajar, tertidur. Malam itu tertidur, mimpi Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kau udah jadi kekasih Allah, udah jadi kekasih aku, kata Nabi. Cuma satu sunnah aku belum kau lakukan. Apa itu ya Rasulullah? Kawin. Baru kawin itu pun ditegur Nabi. Kita kawin tak ditegur sama siapa pun kawin. Nah, itu. Jangan nak ikut ulama lain, versi dia lain. Ya. Dia berumah tangga itu jelas. Begitu dia dapat perintah dari Nabi suruh kawin, mulai dia ngomonglah dengan rekan-rekan dia. Aku ni diberitakan Nabi kawin, langsung besok ramai orang hantar anak. Siapa tak mau? Wajah tampan, alim, wali lagi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapa tak mau, tinggal ngantar kan. Dipilih karena tak boleh lebih dari 4. Dibatasi dengan 4, pun dikawin 4. Alhamdulillah dengan izin Allah dapat anak 49. Hafal pula nama-nama itu. Kalau kita anak 40 tak hafal nama-nama, bisa salah dalam memanggil anak. Ya. Jadi dalam perjalanan bisa rusak. Ya, bisa rusak dalam perjalanan itu. Wa ma yatba'uhuma min hubbid dunya wa syahwatihi malfaniyah. Dari syahwat bahaim ini, sifat kebinatangan, maka mengikutilah syahwat-syahwat yang lain, cinta dunia, ya, dan juga menginginkan banyak dengan hal dunia ini yang sifatnya semuanya adalah sementara. Ya. Waqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dasarnya Al-Quran ya.
Al-Quran itu kan ilmu, lautan ilmu. Cuma ulama-ulama tasawuf yang paham di Al-Quran. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril munqatara minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harith. Apa kata Allah bilang? Manusia itu dihiasi hubbus syahawat, ya, senang dengan keinginan-keinginan dia tanpa mempertimbangkan keinginan Allah dan Rasul. Apa tu contohnya? Minan nisa, dengan perempuan, kahwin yang mau banyak. Wal banin, cinta dengan anak. Banyak orang tua disusahkan kerana anak. Itu kena cinta yang salah. Cinta yang baik tu sayang sama anak, bawa dia ke jalan Allah. Itu cinta yang baik. Tapi ada orang cinta sama anak salah, keinginan turun. Anak salah disembunyikan, mana boleh. Ya, itu cinta yang salah tu. Ya, cinta yang keliru nama macam itu. Ya. Apalagi kata Allah bilang wa qanatiril munqatarah, ya, muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Dia banyak menyenangi harta yang tersimpan, bertumpuk-tumpuk, minadh dhahab wal fiddah, emas dan perak disimpan. Apalagi wal khayl musawwama, kendaraan yang bagus. Dulu tu wal khayl tu kuda, kok sekarang ni mobil-mobil mewah, simpan, pakai, tunjukkan. Wal an'am, dan ingin banyak binatang-binatang ternak. Dulu kan kok banyak ternak kan kaya. Ya, orang dulu kan tak seperti sekarang. Usahanya dagang ternak. Ya, wal harath, dan juga sawah-sawah yang luas. Dan banyak panjang ayat ni kan. Jadi Allah dah bilang manusia itu dihiasi menyenangi ini semuanya. Ada yang tak senang? Ada kan, semua senang kan? Punya isteri, punya anak, kendaraan yang bagus, harta yang banyak, emas dan perak, apalagi binatang ternaknya banyak, sawahnya luas. Tak ada yang tak senang. Ya. Nah, inilah arahnya kepada sifat-sifat hewan. Kemudian atsani takhalluqu bi akhlaqil syayatin. Yang kedua, ya, termasuk menyalahi sifat penghabaan kita kepada Allah, sifat basyariah, yakni bersifat dengan sifat syaitan. Beda ya, hewan dengan syaitan lain yang muncul ni. Apa ciri-ciri sifat syaitan yang ada pada diri kita ini? Kal kibri wal hasadi wal hikdi wal ghadab. Cukup lengkap dan tidak. Sombongnya ada. Jadi mohon maaf ni, sombong tu sifat syaitan. Siapa sombong merasa lebih dari orang lain, maaf, itulah dia. Ya, dengki juga begitu, sifat syaitan. Syaitan kan dengki dengan Nabi Adam. Ya, sombong lagi, dia bilang aku lebih baik dari Adam. Oh, sombong tu. Wal hikdi tu apa? Ya, seperti dendam. Wal ghadab, pemarah. Ya, kemudian apa lagi? Hatinya gelisah, risih. Kemudian apa lagi banyaknya? Wal batar tu apa? Khifatul akal lemah berfikir. Banyak daripada sifat-sifat yang tadi bermain pada diri dia. Wa hubbul jah, senang pangkat, kedudukan. Ya, wal madah itu senang dipuji. Orang muji senang mati. Orang mencela, orang yang betul amalnya dipuji dia tak bangga, dicela dia tak susah. Ya, dicela dia tak susah. Ini tanda-tandanya ni ya. Jadi hubus syahwat, ya, dan sebagainya itu. Kemudian apa lagi? Banyak ni wal qaswa, kerasnya hati. Apalagi wal fadhadah, yakni perangai-perangai yang jahat muncul. Wal ghalzah, yakni kasar. Ta'zimul aghniya, hormat sama orang kaya. Wa ihtiqaril fuqara, meremehkan orang miskin. Padahal Nabi nyuruh sebaliknya. Jangan nampak jadi hamba depan orang kaya. Orang miskin jangan kau remehkan.
Apalagi wa khaufil faqr, takut miskin, takut fakir. Ini semuanya penyakitnya. Ya, ini semuanya penyakit. Apalagi wa hammir rezeki, disusahkan masalah rezeki. Kapan rezeki aku ni banyak? Tak sabar. Nah, wal bakhil wasyuhi, bakhil syuhi sama. Sifat bakhil, kikir, masin, kerekut. Lengkap dah tu dah. Suruh bersedekah susah. Ya, sisihkan rezeki jalan Allah tak mau. Wariya'i wal ujub, ada penyakit dia ibadah mau diketahui orang. Apalagi wal ujub, merasa bangga, heran dengan diri. Kenapa aku lebih dari orang lain? Kok aku bisa, orang lain tak bisa? Penyakit semua tu. Ya, ini banyak sekali ni. Wa ghairu dzalik mimma la tuhsa. Dan yang lainnya tak terhingga, sudah banyak penyakit-penyakit itu. Nah, sampai disebutkan guru kami dalam bait-bait syair yang banyak ni. Oleh guru kami Abdurrahman As-Sulami, dia ada bait syairnya tentang penyakit basyariah ini. Ungkapannya. Tapi penyakit ini kata ulama, ini lebih cepat sembuhnya wa man alqahu Allahu ila syaikh tarbiyah. Kalau Allah pertemukan dia dengan mursyid. Kok ada guru tarbiyah, syekh tarbiyah yang bisa menuntun ke jalan Allah, ini lebih cepat. Tak usah baca kitab. Saya baca kitab mengamalkan lebih lambat jalannya dibandingkan orang yang langsung dibimbing seorang mursyid. Makanya beruntung orang dipertemukan dengan mursyid, apalagi mursyidnya kamil mukammil, mursyid yang sempurna. Itu cepat sekali sembuhnya. Karena mursyid tahu penyakit. Makanya saya berpikir sampai sekarang ini beruntunglah mereka-mereka yang langsung dibimbing oleh mursyid. Termasuk bagi-bagi talqin yang langsung dibimbing itu, Masya Allah. Ya, kalau kita ini mohon maaf dibimbing oleh bagi talqin, mereka tu langsung dibimbing oleh mursyid. Roh mereka dibimbing oleh mursyid, Masya Allah. Nah, jadi dikatakan di sini apabila Allah pertemukan dengan seorang syekh tarbiyah, fala yahtaju ila syai' siwal istima' wal ittiba. Berarti tak perlu lagi kepada yang lainnya. Ya, melainkan dia dengar dan dia taati apa kata syekh guru, ikut, itu obat yang paling ampuh. Ya, kalau kita perlu kitab ini, bimbingan kita. Kerana kita tidak langsung dibimbing mursyid, tapi roh kita insya-Allah diketahui jalannya oleh mursyid. Nah, fa idza kharaja al-muridu min akhlaqil bahaim, apabila si murid tadi telah keluar sifat-sifat hewan itu, takhallaqu bi akhlaqi ruhaniyin, dan dia berakhlak dengan sifat roh. Roh beda dengan sifat binatang dia. Nah, muncul sifat rohnya apa tu di antaranya? Kazuhdi wal wara, mulai di zuhud. Kalau sudah bagus hatinya beramal, sifat binatang hilang, ada zuhud. Apa tu zuhud? Dia hidup tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, walaupun dia memiliki dunia. Ada orang memiliki dunia, tapi dunia tidak di hatinya. Itu bagus. Daripada orang tak punya dunia, tapi hatinya kepengen. Jadi zuhud itu dalam sini. Ya, dalam sini. Nanti ada pembahasan panjang lebar. Jadi tidak dijamin itu. Orang yang nampaknya fakir tapi kok hatinya menginginkan dunia, bukan zuhud namanya. Tapi ada orang yang sudah mapan perjalanannya. Dunia datang tapi hatinya tak goyah bersama Allah. Itu yang terbaik. Ya. Apalagi wal wara, muncul lagi sifat yang baik, sifat wara. Wara itu apa? Dia menjaga, jangankan yang haram, yang syubhat dia tak mau. Tahu syubhat? Halal, haram campur. Yang haram sudah ditinggalkannya, dah pasti ni. Tapi ini campur ni, halal, haram masuk. Ini nama syubhat. Yang syubhat dia tak mau. Ingat kisah Imam Hanafi itu. Imam Hanafi itu pedagang sukses, kaya raya. Dia kirimkan murid-muridnya, kau nak berdagang ke? Tidak hanya jadi murid, tapi bawakan dagangan guru. Guru sukses perdagangannya, kaya.
Itu ulama kaya Imam Hanafi itu, milioner, kaya dia. Dikirimkanlah murid-muridnya bertebaran membawa dagangannya. Nah, kata Imam, ini barang nih kurang bagus, harganya jangan kau jual sama dengan barang yang bagus. Ya Imam, insya Allah sampai tempat tujuan berdagang lupa dia, dijual harganya sama dengan barang yang lain. Nah, kembali berdagang tadi, mendatangi gurunya, Imam, ini saya jual selesai. Barang yang kemarin yang kurang bagus kau jual sesuai dengan harganya. Nah, dia bilang apa? Saya lupa. Udah, kata Imam bilang, ini duit semuanya kau sedekahkan. Kalau kita kan senilai itu ya, barang yang tak bagus itu kita sedekahkan. Nah, ini semuanya sedekahkan. Hati-hatinya luar biasa para imam tu. Jadi imam-imam tu sufi, ya, bukan sembarangan. Kemudian wal qanaah. Oh, ni muncul lagi sifat yang baik, sifat qanaah. Apa tu qanaah? Qanaah ini merasa cukup atas pemberian Allah. Hari ini dapat 100.000, alhamdulillah. Besok dapat 200.000. Lusa dapat 300.000. Besoknya lagi tak dapat. Mampu tak hati itu seimbang? Antara dapat dengan tak dapat sama hati, qanaah. Itu urusan Allah. Apapun yang dapat cukup. Jadi qanaah kata Nabi adalah kekayaan yang tak pernah habis. Itulah qanaah. Nah, jadi tasawuf ni kan indah jadi. Ya, dapat tak dapat dia bersyukur. Kemudian apa lagi? Wal iffah. Wal iffah ini menjaga kehormatan. Jadi orang miskin tidak masalah, itu takdir Allah. Cuman jangan sering minta, jatuh kehormatan. Jatuh kehormatan. Tapi kalau dikasih, ambil. Saya pun dikasih, ambil. Tapi jangan minta. Ya, minta itu tak bagus. Ya, kita lambat laun akan jatuh kehormatan kita di mata orang yang kita minta. Ya. Nah, jadi jaga kehormatan. Biarlah kita ni miskin, tapi jangan miskin hati. Kayakan hati, tegar saja hidup ini. Saya senang lihat orang hidup susah tak pernah minta. Oh, luar biasa. Kita pun jadi perhatian jadinya. Benar. Kalau orang beriman, orang yang beginilah diperhatikannya. Kenapa? Dia enggan mau minta. Nah, justru itu adalah kata Nabi, orang yang kau pantas santuni, dia punya kehormatan. Ya, dia punya kehormatan. Dulu saya masih ingat waktu umrah itu, ada kawan bercerita, orang Arab di sana ada jual minyak wangi dia jual. Ya, menjual minyak wangi, ya, macam-macam. Ada yang 5 rial, minyak wangi kecil tu. Ada yang 10 rial, ada yang sampai 20 rial. Dulu lah dia pakainya lusuh, biasa je. Lalu ada orang kasih duit, dikasih minyak, orang tak mau. Sedekah kata dia. La kata dia. Saya bukan tak sedekah kata dia, saya jual minyak. Dibalikkan duitnya. Masya Allah. Tapi jarang tu dicari macam itu. Walaupun di Mekah. Jadi Mekah sekarang tidak aman. Hati-hati ibu buka dompet depan orang. Dirampasnya, ada yang merampas. Itu semuanya pendatang. Ya, yang nakal-nakal itu pendatang. Orang Mekah kaya-kaya, tidak perlu yang begitu. Ya, dia terhormat. Tapi ada orang-orang yang memang menahan diri dan dia jual minyak wangi, bukan minta sedekah kata dia. Itu namanya sifat al-ifah. Kemudian wal ghina billah. Wal ghina billah itu merasa cukup dengan Allah saja. Kan ada doa dari Nabi SAW, wal ghina 'anil nas ya rabbal alamin. Jadikan aku tak perlu dengan manusia ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Kaya. Jadi dia merasa kaya dengan Allah Subhanahu.
Oh, ini sifat-sifat yang muncul terpuji ni. Ya. Kalau sifat basyariah sudah menyingkir di diri kita. Wa idza kharaja min akhlaqi syayatin, ya, takhallaqu bi akhlaqil mu'minin. Apabila telah keluar daripada sifat-sifat syaitan dan dia berakhlak dengan akhlak orang mukmin, atau bi akhlaqil malaikah. Jadi orang mukmin tu mirip sifatnya dengan sifat malaikat. Nah, udah berubah dah tu. Nah, bagaimana? Qad tawadu wassalamatис sudur. Tawadu orangnya tak sombong, salamatis sudur hatinya tenang, wal hilim sifat sabarnya ada, wassakinah orangnya memaaf, hidupnya tidak gelisah, tenang. Apalagi waktu maknina sama juga tenang. Wal layyinah, layyinah itu artinya lemah lembut sama orang. Wal khumur, dia merendah diri. Wal iktifa'ul bi ilmillah, merasa cukup dengan ilmu Allah. Banyak sekali ni. Ya, dia mengagungkan orang fakir, sayang sama orang miskin, dan semuanya itu dinisbahkan dengan sifat-sifat yang mulia dan ikhlas dan benar. Apabila telah berakhlak seorang hamba dengan akhlak ini dan telah benar ada pada dirinya, antakhlasa min asdadiha, dan menyingkiri sifat-sifat kebalikannya, kana abdan khalisan li maula, maka dialah menjadi hamba Allah yang bersih, sebersih-bersihnya hamba Allah yang sebenarnya. Pada waktu itulah dia menyemat dirinya menjadi namanya Abdullah. Ya, menjadi Abdullah. Waharan mimma siwa, lepas dari yang selain Allah, maka waktu itu kana linidail mujiban, dia bisa menyambut panggilan Allah dan Allah memanggil dia. Apa kata Allah? Ya abdi. Allah lo manggil kita. Hamba tadi bilang ya Rabbi, hai Tuhan aku, ditarik oleh Allah masuk hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya apa ni? Bisa dekat sama Allah, bisa masuk hadirat Allah. Yang penting penyakit tadi udah hilang. Kalau penyakit tadi masih ada pada diri kita, 1000 tahun pun kita berzikir, bertarekat, tak dapat hasil seperti ini. Pahala mungkin dapat, maaf ya, pahala mungkin dapat, tapi dekat sulit. Jadi sekarang sudah ada ukurannya. Saya dapat tahu jamaah ikhwan dengan ilmu ini. Kalau masih sifat-sifat itu ada pada dirinya, dah susahnya nak maju, rohaninya nak maju melejit mendekat kepada Allah sulit. Ya, walaupun kita berzikir begitu lama. Bagi ikhwan-ikhwan lama, kok ketemu saya, oh bapak ikhwan ke? Saya ikhwan. Saya ngambil dengan Ustaz Alwani, Pak Ustaz, dari tahun 78. Apa tu? Baru diangkat Ustaz Alwani jadi wakil talqin. Bukan masalah lama ngambilnya, hasilnya ada tak? Hampir rata begitu sih. Jumpa ikhwan-ikhwan yang lama tu, semua bilang gitu. Saya ngambil tahun sekian, tahun sekian. Saya bilang tak jadi ukuran tahun sekian. Yang penting maukah kita mengamalkan istiqamah sesuai petunjuk mursyid kita, ya, sampai hilang ni penyakit-penyakit ini. Ya. Ada ikhwan senior saya dipanggil zikir di rumah dia, dah meninggal dia. Ya, begitu saya berzikir di rumah dia, ya, saya sama kawan saya lah dulu. Nah, masuk dia waktu itu saya belum ngajar lah. Belum ngajar panggilnya. Kau dapat ente di sini zikir kita tiap malam Jumaat rumah saya ini. Boleh saya bilang, tak masalah. Tapi setiap hari berzikir selalu bercerita tentang hal diri dia. Apa pertanyaan dia? Kau berzikir udah nengok diri kau belum? Allah, saya bilang, orang berzikir cerita begini tak betul. Kau dah tengok diri kau belum dalam zikir tadi? Belum, saya bilang. Saya tengok sejadah ya. Belum
belum sampai kau. Tak kuat saya itu. Itu yang pertama kali saya datang tempat dia, dan itu yang terakhir. Tak pernah saya ulang lagi. Kita tidak bakal maju rohani kita kalau berkumpul dengan orang seperti itu. Cerita perihal diri dia. Aduh, kita kadang-kadang malas juga dengannya. Ya. Jadi banyak. Tapi yang saya katakan, ayo kita duduk belajar. Paling tidak, walaupun kita tak dibimbing mursyid, kita bercermin dengan kitab ini. Sesuai tak amalan kita itu? Sesuai atau tidak? Kalau sesuai, jalankan. Kalau tak sesuai, tinggalkan. Jadi kembali kepada kitab tadi, fa idza qala ya Rabb kana kadziban. Apabila orang tersebut masih mengikuti syahwatnya yang zahir, syahwat yang batin, maka dia menjadi hamba syahwatnya. Kalau dia berkata ya Rabb, berdoa ni, ya Allah, kata dia bilang, kana kadziban. Allah jawab, ni pembohong ni. Dia manggil aku, tapi dia bukan hamba aku, kata Allah. Kira-kira jamaah mau berdoa tu mungkin tak ijabah Allah kalau kita belum jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tasawuf ini mengajarkan kita untuk berhati-hati. Idman ahabba syai'an fahuwa abdul lahu. Karena kata ulama, siapa mencintai sesuatu, maka dia hamba daripada sesuatu itu. Ya, apa yang kita cintai, itulah kita hamba dia. Ya. Kita cinta duit, berarti hamba duit. Hamba dinar, kata Nabi. Abdul dinar. Abdul dinar. Kita perlu duit, betul. Perlu duit tak? Perlu. Saya pun perlu. Tapi ingat, jangan itu tujuan kita. Memang kita perlu duit, tapi duit bukan segala-galanya. Banyak orang yang banyak duit susah hati. Saya perlu duit, perlu. Tapi kita diajarkan, bukan itu tujuan kita. Ya, tujuan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aw liya'rifun. Itulah dia. Aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, untuk ibadah dan mengenal Tuhan. Itu misi yang terbesar. Hidup sarana, duit sarana, harta sarana. Ya, di dunia saja. Kemudian bahwa la yuhibbu an takuna abadan li ghairihi. Maka dia tidak akan menyenangi kepada selainnya. Ya, kalau dia sudah menyenangi itu, berarti dia menyenangi itu. Kalau senang sesuatu, hamba sesuatu, dia tak bisa menyenangi yang lain. Tapi kalau sudah menjadi hamba Allah, menyenangi Allah sebagai Tuhannya, dia tak mau lagi memperuntukkan dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi hamba Allah, bisa. Penyakit tadi keluarkan, ya, dikeluarkan insya-Allah. Dan kita akan mudah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah istiqamah ya, dalam menjalankan ibadah ini. Udah dapat talqin zikir dari wakil talqin, ya. Itu hakikat dari musyid. Masya-Allah, amalkan, jangan kita tinggalkan. Tinggal kita memperbaiki dengan kitab ini. Mana yang salah jalan kita perbaiki supaya cepat hasil zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup jemaah sekalian. Untuk selanjutnya kita mudzakarah, silakan. Itu ahli ibadah. Orang alim itu orang berilmu. Pisahkan ini, ya. Saya juga begitu, salah tanggapan. Orang rajin ke masjid, alim tu. Bukan, alim orang berilmu. Orang berilmu yang beribadah disebut alim. Tapi orang beribadah tidak banyak ilmunya atau kurang ilmunya atau tak ada ilmu, namanya abid. Ya, ada ibadah. Ya. Pertanyaannya, bagaimana orang ini rajin juga ibadah tapi rajin juga mencari kekurangan orang lain. Berarti dia belum memahami ilmu. Dia hanya ibadah tapi tidak ada ilmu. Tasawuf ini perlu ilmu, makanya ada disiplin ilmu tasawuf. Tauhid perlu ilmu, ada ilmu tauhid. Fikih juga begitu. Cara ibadah ada disiplin ilmu fikih.
Untuk menjadi orang yang bisa keluar dari penyakitnya, dia harus belajar ilmu ini. Ilmu ini. Bahkan kata Nabi SAW, kalau Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, tanda-tanda Allah membuat kebaikan, memberi kebaikan kepada seorang hamba, dia sibuk melihat aib dirinya daripada melihat aib orang lain. Saya ini belajar Al-Hikam ini, Al-Hikam ini tidak untuk orang lain. Habis membaca satu masalah, renung saya malam. Oh, kena masih penyakit ini saya ini. Benar. Jadi ilmu ini koreksi diri, bukan untuk orang lain. Ya, ilmu ini koreksi diri. Makanya beruntunglah orang belajar ilmu ini, dia semakin melihat celah dirinya, semakin salah dirinya. Berkumpullah orang yang alim, orang alim itu akan menegur kekurangan kita. Apalagi berkumpul sama mursyid, mursyid akan melihatkan kepada kita cacatnya ibadah kita ini. Dan jangan terlena dengan pujian orang awam. Orang awam memuji tanpa ilmu, hati-hati, kita bisa terperosok. Orang awam namanya, dia tak secerdas orang alim, tak secerdas musik. Dia lihat yang zahir saja, oh dia hebat nih ibadah sebab. Tapi kalau kita bersama orang alim, kita melihat ibadah kita masih banyak keliru, ada kesalahannya. Makanya belajarlah dengan mursyid, dengan orang yang alim. Makanya sahabat belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dan Nabi memuji sahabat, berarti sahabat tu kualitasnya tinggi. Ya, kita ni dengan mursyid saja tahu aib kita, apalagi kita kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Makin malunya kita, berapa banyak celah diri kita. Benar. Jadi kumpul sama orang yang lebih dari kita tu bagus. Kalau kita kumpul sama orang awam, kita dipujinya terus. Benar. Kita pun apalagi makan pujian, wah rusak jadi itu ibadah. Ya, rusak ibadah. Hati-hati. Jadi kita belajar begitu. Makanya saya kalau membaca hadis, tatkala Nabi memuji Abu Bakar itu luar biasa. Tatkala Nabi memuji Mu'adz, berarti kualitasnya tinggi. Nabi bilang sama sahabat yang lain, tapi Mu'adz tidak ada. Itu Mu'adz, kata Nabi, Sayyidul Ulama fil Jannah. Dia pemimpinnya ulama nanti di surga. Allah, saya bilang, sahabat dipuji Nabi, berarti kualitasnya luar biasa. Kalau orang awam memuji, tidak usah dihiraukan, ini yang memuji ini Nabi SAW. Bagaimana pengetahuan Nabi? Nah, jadi maka beruntung orang punya mursyid. Mursyid itu tahu celah cacat kita. Makanya cepat kita menuju kepada Allah kalau dibimbing mursyid. Ini pengalaman, ya. Berkatakan senior kita Ustaz Ali, setiap saya datang pasti ditegur sama Abah. Setiap datang ditegur. Waktu awal-awal dulu, semua ditegur. Sampai ibadah pun ditegur. Itu hebatnya mursyid. Jadi kita tahu celah diri kita. Nah, tanpa kita sadari, kita semakin apa? Semakin baik. Kenapa ditegur terus mana celah diri kita? Itulah bedanya syariat dengan hakikat. Apa bedanya? Ilmu syariat mencari fadilah. Ini salat duha nih, apa fadilahnya? Ayo. Ini salat 4 rakaat sebelum zuhur, apa fadilahnya? Ini 4 rakaat sesudah zuhur, apa fadilahnya? Banyak dikatakan dalam hadis Nabi SAW. Tapi orang tasawuf bertanya, ya Rasulullah, ya, Hudzaifah al-Yamani itu guru tasawuf, dia belajar dengan Nabi, ya Rasulullah, apa yang merusak amal? Itu yang ditanya. Tatkala sahabat lain, apa fadilahnya? Hudzaifah al-Yamani bertanya, apa yang merusak amal ya Rasulullah? Nabi beritahu,
Kalau kita belajar tentang ilmu yang merusak amal, ibadah kita semakin baik. Maka sering-seringlah bertanya tentang rusaknya amal daripada menanya fadilah amal. Ya, fadailul amal. Ada kitab namanya Fadailul Amal. Fadilah bagus, tapi kita juga bertanya tentang rusaknya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu ya. Ini kitab ini ajaib. Saya membaca dulu walaupun terjemahan, awal-awal kan baca terjemahan. Terjemahannya udah sedap dah saya. Oh, ini banyak cacat nih. Oh, ini babak ini kita koreksi diri. Itu yang bagus. Kita semakin memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kita butuh kehidupan, kita butuh harta. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana kita meletakkan niat kita pada saat kita untuk bekerja, untuk bersyariat, mencari untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan kedua, bagaimana meletakkan doa kita pada saat kita untuk berdoa kepada Allah dari apa yang syariat kita untuk jalankan, sehingga tidak salah sangka bahwa kita menjadi Abdul Nar atau Abdul Butun atau Abdul Dinan. Apa kata Allah? Ya, Allah bilang, Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ini Allah ngomong sama kita ni ya. Man yarda bi qada'i, siapa yang reda dengan ketetapan aku. Wa man la yarda bi qada'i, siapa yang tidak reda dengan ketetapan aku. Wala yashkur ala ni'mai, dan dia tidak bersyukur atas nikmatku. Walam yasbir alal bala'i, dan dia tidak sabar dengan musibah yang ditetapkan kepadanya. Yatlub rabban siwa'i, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi kalau ada kita hidup selaku hamba Allah, dapat kita tak bersyukur, lagi susah kita tak sabar, ketetapan Allah kita tak terima, kita keluar jadi hamba Allah. Ya, kita keluar jadi hambanya Allah. Nah, sekarang macam mana? Ini pegangan kita, tak pernah keluar daripada ini manusia. Begitu Allah mudahkan rezeki, hati-hati, jangan sampai kita kufur nikmat. Rasakan betul ini Allah yang kirim. Tatkala datang musibah pun juga tak boleh mengeluh. Itu Allah uji kita. Tak boleh, tak harus sabar. Tentang qada terima, situ ada hikmahnya. Apa kata Abdul Qadir Jalani dalam kitab Futuhatul Ghaib, dia bilang seorang mukmin wajib dia bersabar atas musibah, dia bersyukur atas nikmat, dan juga dia wajib tidak boleh tidak sabar dengan qada dan qadar. Kalau tidak, dia keluar dari hamba Allah. Sekarang kita berusaha, ya, kita berusaha. Nabi jak berperang, berarti ikhtiar. Apakah Nabi menunggu saja, menunggu menang? Ya Allah, menangkan aku. Tidak, ada menang, ada kalah. Nabi siap bertempur, berperang. Berarti apa? Usaha untuk mencapai kemenangan. Berarti kita usaha rezeki juga begitu. Dengan bekerja dapat gaji bulanan, atau sebagai pedagang, atau sebagai petani, macam-macam profesi kita jalankan. Ini syariat, tapi dapat rezeki yang atau Allah. Dapat, tak boleh mengeluh. Senang, gembira, waktu banyak. Sedikit kita mengeluh, kita belum jadi hamba Allah. Ya, jadi kita jalankan syariat, tidak boleh tidak. Tapi ingat tadi, jangan sampai main dengan syahwat. Kalau sudah syahwat bermain, saya khawatirnya malah dalam mencari rezeki melanggar hukum Allah. Ya, rezeki yang haram masuk ke tubuh kita, rusak ibadah.
Memang banyak, oh banyak Pak Ustaz, dapatnya sekian, tapi berkah tidak ada. Ibadah semakin lemah. Kenapa? Yang masuk ke diri kita ni yang tidak diridhai Allah. Saya berpesan, jangan terpengaruh dalam cari rezeki. Siapa terpengaruh lemah iman. Nengok kawan banyak dapatnya, tapi melanggar hukum Allah, jangan. Iman kita bilang jangan, ya Allah jaga aku. Jangan terpengaruh. Kalau terpengaruh, cuma kita belajar ibadah habis, lemah. Ya, lemah kita ibadah kepada Allah. Bagaimana Allah mau memandang ibadah kita kalau kita sembarangan dalam mencari rezeki? Zaman ini zaman kita diuji ni. Akhir zaman ni diuji betul kita ni. Ya, pilih dan memilah. Yang kita makan harus halal, jangan barang yang haram. Ya, kayak itu. Tadi ibu tadi siapa? Sebenarnya ibu bertanya, ibu dah jawab dah tu. Udah cinta dunia pasti takut mati. Orang udah cinta dunia tu pasti takut mati. Kenapa takut mati? Ditinggalkan dunia, tinggalkan anak, isteri, rumah, kendaraan, sawah, usaha, takut ditinggalkan. Udah, itu tanda-tandanya hubul dunia. Ini kan Nabi menyebut tentang penyakit orang akhir zaman. Nah, kata Nabi bilang, kalian itu nanti seperti buih di lautan. Seperti buih, jumlahnya banyak, tapi kalian seperti santapan, makanan yang disantap oleh musuh-musuh kalian. Jadi kita lemah. Nah, kita lemah. Lihat buih itu, kemana ombak membawa, ngikutlah tu. Dia tak ada kekuatan ombak yang memainkannya. Kata sahabat, kami apakah waktu itu sedikit? Tidak. Kata Nabi, bahkan kalian banyak. Nah, dan waktu itu kalian dikena penyakit wahan. Nah, itu penyakit wahan. Kalian kena penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunia wa kahratil maut. Cinta dunia dan takut mati. Dia kenapa begitu? Tadi sifat basyariahnya masih dominan. Ada sifat basyariah masih mempengaruhi diri kita. Itu tadi, cinta dunia, takut mati, dan musuh kita mudah mengendalikan kita. Ya, makanya Islam lemah kan itulah tadi. Maka Nabi mengatakan begini, kata Nabi, yanju awal hadil ummah bizuhdi wal yaqin. Sukses umat ini, kata Nabi, Rasulullah bersama sahabat dua, bizuhdi wal yaqin. Yang pertama, zuhud, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan walaupun dia memiliki dunia. Yang kedua, wal yaqin, yakin kepada Allah. Makanya sahabat kuat ini dia, zuhud dengan dunia, yakinnya luar biasa, iman tak bisa dibeli. Nah, wa ahliku akhiriha, hancurnya umat akhir nanti. Wallahu alam, kita dah kena belum ni? Boleh jadi kan? Nah, Nabi bilang gitu, hancurnya umat akhir nanti. Nah, kata Nabi apa? Apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Bil hirsi wa tulil amal. Bil hirsi wa tulil amal. Dengan rakus terhadap dunia lah. Kemudian tulul amal, panjang angan-angan. Besok buat begini, minggu depan begini, tahun depan begini. Akhirnya kematian semakin. Itu dah dia. Banyak planning, ibadah kurang, ajal datang. Itulah yang menyebabkan kita rusak. Ya Allah wa'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya